Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penjajahan Belanda akan mempresentasikan materi kami tentang proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Belanda. Yang pertama adalah latar belakang datangnya Belanda ke Nusantara. Jadi pada awalnya, Belanda ini merupakan wilayah dari jajahan Spanyol. Nah, para pedagang Belanda ini harus mengambil atau membeli rempah-rempah di kota Lisbon, yaitu di Portugis. Sebenarnya si Portugis ini juga dapatin rempah-rempahnya dari kawasan Asia, yaitu dari Nusantara dan sekitarnya. Nah, pada suatu hari si Belanda ini melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Spanyol. Mungkin karena udah capek kali ya dijajah, makanya Belanda melakukan pemberontakan. Nah, pemberontakan itu terjadi kurang lebih selama 80 tahun hingga akhirnya Belanda merdeka dari jajahan Spanyol. Nah, berakhir nih perang atau pemberontakan Belanda ke Spanyol itu berarti fix Belanda sama Spanyol musuhan. Nah, terus pada tahun 1580 waktu itu Spanyol dipimpin sama Raja Philip. Raja Philip ini berhasil menyatukan negaranya, yaitu Spanyol, dengan negara Portugis. Nah, dengan bersatunya Spanyol sama Portugis, itu kan berarti Lisbon udah jadi wilayahnya Spanyol juga kan. Nah, dengan hal itu Belanda udah nggak bisa lagi beli rempah-rempah di kota Lisbon. Nah, karena Belanda tidak bisa membeli rempah-rempah yang dari Lisbon, akhirnya dia berinisiatif untuk mencari dari mana asal rempah-rempah itu berada. Lalu, ia mendapatkan petunjuk tentang daerah dan jalur pelayaran dari rempah-rempah itu. Ia mendapatkan petunjuk itu dari mantan pelaut Belanda yang pernah bekerja di Portugis yang bernama J.H. Linschoten. Nah, lalu poin utama dari kedatangan Belanda ke Nusantara itu adalah uh, perang antara Belanda dan Spanyol. Tujuan bangsa Belanda datang ke Indonesia. Pada awalnya tujuan mereka adalah mencari rempah-rempah dan menemukan wilayah penghasil rempah-rempah. Namun tujuannya jadi meluas dan berkembang dengan pesat, seperti yang pertama mengambil hasil rempah-rempah, yang kedua melakukan kerja tanpa dibayar atau kerja rodi, yang ketiga mengambil hasil kekayaan Indonesia, yang keempat menjadikan orang Indonesia pegawai bagi bangsa Belanda, yang kelima mengambil jatah tanpa membayar. Selanjutnya, perkembangan yang dilakukan Belanda di Indonesia. Pada masa penjajahan, Belanda melakukan monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan sendiri bisa diartikan sebagai suatu perdagangan yang dikuasai oleh satu penjual. Karena dikuasai oleh satu penjual, otomatis harga-harga ditentukan oleh penjual tersebut. Nah, Belanda melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah ini dengan cara membuat kongsi dagang VOC. Karena adanya sistem kongsi dagang ini, Indonesia menjadi terkena dampak positif dan negatifnya. Ada beberapa dampak positif dari monopoli perdagangan di masa penjajahan, yaitu yang pertama, aktivitas perdagangan di Indonesia jadi semakin ramai. Yang kedua, masyarakat Indonesia jadi tahu tata cara berdagang. Yang ketiga, pedagang pribumi dapat menjalin kerjasama dengan negara lain. Dan yang keempat, masyarakat Indonesia jadi mendapatkan informasi tentang komoditas mana yang laku di pasaran. Tapi tentu saja monopoli perdagangan memiliki dampak negatifnya. Seperti yang pertama, pendapatan rempah-rempah terus menurun. Yang kedua, harga ditentukan oleh VOC. Yang ketiga, produksi pangan non-rempah menurun hingga terjadi kelaparan. Yang keempat, angka kemiskinan meningkat dan membuat rakyat semakin menderita. Selain monopoli perdagangan, ada pula kebijakan kerja yang dikeluarkan pada masa penjajahan. Beberapa di antaranya diterbitkan di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Kebijakan kerja yang dikeluarkan meliputi 3 bidang, yaitu yang pertama, bidang pertahanan dan keamanan. Di bidang pertahanan dan keamanan termasuk pembangunan benteng pertahanan, pembangunan pangkalan angkatan laut di Anyer dan di Ujung Kulon, pembangunan jalan raya Anyer sampai Panarukan, pembangunan pabrik senjata, dan peningkatan jumlah tentara. Bidang pemerintahan, Belanda mengeluarkan kebijakan meliputi memperbaiki gaji pegawai, memberantas korupsi, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah,
merombak sistem pemerintahan feodal, dan menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan. Bidang sosial ekonomi. Di bidang sosial ekonomi, Belanda menetapkan 4 kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah kontingenten. Kontingenten adalah penyerahan pajak hasil bumi pada Belanda. Lalu yang kedua ada Verplichte Leverantie. Verplichte Leverantie adalah kebijakan Belanda untuk mewajibkan rakyat Indonesia menjual hasil panen kepada Belanda sesuai harga yang sudah ditetapkan oleh Belanda. Lalu yang ketiga ada Prianger-Stelsel. Prianger-Stelsel adalah kewajiban untuk warga Priangan menanam kopi. Lalu yang terakhir adalah kerja rodi. Kerja rodi adalah sistem kerja paksa tanpa dibayar. Ya sudah, karena materinya sudah habis, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.